Dan apresiasi yang meriah untuk tarian pembukaan dari Kijang Berantai dengan judul Bersatu Bangun. Boleh sekali lagi Bapak Ibu sekalian kita berikan apresiasi tepuk tangan yang meriah untuk tarian pembuka yang betul sangat luar biasa. Hadirin yang kami hormati, Adil Katalino, Bacaroamin Kaseberoga, Basengat Kajubata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Izin menyampaikan pantun Bapak dan Ibu. Kiranya dapat berbalas dengan kata cakep. Ya, baik. Ya. Makan kentang di tepi kolam. Kentang ditumis tambah pepesan. Cakep. Selamat datang kami ucapkan, semoga hadirin merasa terkesan. Kalau Alisa berpantun, saya pun juga berpantun. Tapi pantun saya pantun titipan Bapak Ibu sekalian dari tuan rumah. Izin juga bersama-sama untuk membalas dengan cakap. Dari hulu mendayung sampan, menuju Borneo Forum kupas tuntas setiap permasalahan. Mari kita bergandeng tangan, satukan persepsi dan langkah untuk kelola sawit yang berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh kehormatan dan kebanggaan pada kesempatan hari ini, kami mengucapkan selamat datang dalam acara Borneo Forum ke-8 tahun 2025. Dengan tema Harmonisasi kemitraan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan tata kelola sawit yang kondusif. Senang sekali rasanya Bapak dan Ibu, saya Alicia dan Saya Raditya. Pada kesempatan berbahagia ini kami berdaulat untuk menjadi pemandu acara Borneo Forum ke-8 tahun 2025. Kalimantan merupakan sentra sawit potensial dengan keluasan sekitar 6,9 juta hektar. Perlu dijaga keberlanjutannya sebagai salah satu pilar penyangga ekonomi nasional maupun daerah. Seiring dengan itu, tantangan yang dihadapi saat ini semakin dinamis. Melalui Borneo Forum ke-8 tahun 2025, diharapkan setiap aspek permasalahan dapat dilalui, diurai tuntas, dan disepakati solusi terbaik. Pada kesempatan berbahagia ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai dan melanjutkan seluruh rangkaian acara Borneo Forum ke-8 tahun 2025, sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya para jajaran tamu VIP, dan izinkan kami untuk dapat menyapa beliau-beliau yang sudah hadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini diwakilkan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Bapak Insinyur Baginda Siagian MSI, selaku Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma. Selamat pagi Bapak atas kehadirannya. Boleh kita berikan apresiasi Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati staf ahli bidang konektivitas dan pengembangan jasa Menko Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dida Gardera, STMSC. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakilkan staf ahli Gubernur bidang ekonomi pembangunan, Bapak Christian Lumano SEMSI. Yang kami hormati Relationship Funding Treasurer Head BRI RO Kalimantan, Bapak Fajar. Yang kami hormati Ketua Panitia Ibu Purwati Munawir. Yang kami hormati para Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Ketua Gapki Cabang Kalimantan Barat, Bapak Aris Supratman. Ketua Gapki Cabang Kalimantan Tengah, Bapak Syaiful Panigoro. Yang kami hormati Ketua Gapki Cabang Kalimantan Selatan diwakili Bendahara Cabang Bapak Nuryanto. Ketua Gapki Cabang Kalimantan Timur, Bapak Rahmat Perdana Angga.
Yang kami hormati Ketua Gapki Cabang Kalimantan Utara, Bapak Hendra Lintung. Yang kami hormati Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Bapak Edi Martono. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Gapki, Bapak Hadi Sugeng. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum 3, Bapak Satria Budi Wibawa. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Gapki, Bapak Mukti Sarjono. Yang kami hormati seluruh para Ketua Cabang Gapki se-Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan para peserta yang sudah hadir bersama dengan kami di ruangan ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Sebagai event yang diselenggarakan setiap tahunnya dan merupakan forum bagi para pelaku usaha kelapa sawit serta para pemangku kepentingan terkait lainnya untuk berdiskusi membahas isu terkini seputar agroindustri kelapa sawit regional Kalimantan, nasional maupun global. Untuk itu, di momen spesial ini, atas nama panitia, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya forum ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah para sponsor yang telah mendukung Borneo Forum 2025 ke-8. Diamond Sponsor, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Platinum Sponsor, kami ucapkan terima kasih kepada Sinar Group, Sinarmas Agribisnis and Food. Sponsor Silver, kami ucapkan terima kasih kepada Alpha Lab, PT Usaha Agro Indonesia Sampurna Agro, BRI Gajah Mada, BCA Pontianak, Musimas Group. Untuk supporting sponsor, kami ucapkan terima kasih kepada PT Mitra Saudara Lestari, PT Fajar Saudara Lestari, PT Salim Infomas Pratama Tbk Salim Group, Karyamas Plantation, PT Satria Multi Sukses. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Prakasa Tani Sejati Global Palm Resources, PT Bumi Pratama Katulistima, Wilmar, KSP Agro, PT First Resources, PT Bintang Harapan Desa. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Sintang Raya, PT Bukit Palem, PT Karya Bosa Kusuma ASP, PT Kalimantan Agro Pusaka, PT Parna Agromas, HPI Agro, dan PT Denava Borneo Lestari Utama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, BPDP atau Badan Pengelola Dana Perkebunan yang menjadikan sponsor utama kita pada kesempatan kali ini mendukung 100% terselenggaranya Forum Borneo yang ke-8 tahun 2025. Karena BPDP mempunyai 6 program utama, yakni yang pertama peremajaan perkebunan kelapa sawit, pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati, program penelitian dan pengembangan kelapa sawit, promosi kelapa sawit, pembangunan sumber daya manusia, pelatihan, pendidikan, penyuluhan dan pendampingan dan fasilitas kelapa sawit, dan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Dan diharapkan Bapak Ibu sekalian, event ini dapat menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan dalam upaya untuk menyikapi hambatan dan tantangan secara bersama untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat, dinamis, berdaya saing, dan juga kondusif. Untuk itu sekali lagi kita berikan apresiasi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan sebagai sponsor utama kita. Baik Bapak dan Ibu, agar pelaksanaan acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, mari kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Faisal. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan mudah berjalan dengan lancar. Untuk itu, untuk yang beragama Islam, izinkanlah saya untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Rahmat, pada hari ini kami sedang melaksanakan acara Borneo Forum Palm Oil ke-8 tahun 2025. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Kami ingin kuat persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan atas segala doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal ghashirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Faisal, dipersilakan untuk duduk ke tempat. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan beberapa sambutan-sambutan. Mengawali sambutan yang pertama, kita akan mendengarkan laporan panitia Borneo Forum ke-8 tahun 2025. Dengan penuh kehormatan, kami mengundang Ibu Purwati Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang pada saat ini diwakili oleh Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perkebunan, Bapak Insinyur Baginda Siagian MSI, selaku Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma. Selamat datang, Pak. Yang kami hormati Gubernur Kalimantan Barat, yang pada hari ini diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang ekonomi pembangunan, Bapak Christian Luman SE MSI. Terima kasih, Pak. Staf ahli bidang konektivitas dan pembangunan jasa Komenko Perekonomian RI, Bapak Dida Gardera ST MSC.
Bapak Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Bapak Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, Bapak Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan BPDP, Bapak Pangdam Tanjung Pura atau yang mewakili, Bapak Kapolda Kalimantan Barat atau yang mewakili, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atau yang mewakili, Bapak Ketua DPR Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak atau yang mewakili, Bapak Bupati, Wali Kota se-Kalimantan Barat, Bapak Ibu Kepala Dinas yang membidangi perkebunan se-Kalimantan Barat, Bapak Kepala Dinas instansi terkait tingkat provinsi dan kabupaten se-Kalimantan Barat, Bapak Ketua Umum GAPKI, Bapak Ketua Cabang GAPKI seluruh Indonesia, Bapak Ibu pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkenan hadir pada hari ini, Bapak Ibu para narasumber dan moderator, Bapak Ibu para sponsorship, peserta pameran, para ketua asosiasi petani dan mitra kerja GAPKI lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu. Tadi sudah awalnya pantun, sekarang saya juga mau ikut pantun. Mendayung sampan menuju ke tepian. Cakep. Jangkar di labu di batu kuarsa. Cakep. Selamat datang kami ucapkan peserta Borneo Forum yang luar biasa. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat-Nya lah maka kita dapat berkumpul bersama-sama di sini untuk mengikuti acara Borneo Forum yang ke-8. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka memantapkan peran strategis agronomis sawit wilayah Kalimantan Barat sebagai salah satu pilar perekonomian nasional dalam daerah, Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia atau GAPKI cabang se-Kalimantan Barat, se-Kalimantan memandang perlu adanya forum bagi para pelaku usaha kelapa sawit serta para pemangku kepentingan terkait lainnya untuk berdiskusi, membahas isu terkini seputar agroindustri kelapa sawit regional Kalimantan Barat, nasional maupun global. Forum yang kini lebih dikenal dengan Borneo Palm Oil Forum atau Borneo Forum diselenggarakan setiap tahun dan tahun ini merupakan tahun ke-8 di mana GAPKI cabang Kalimantan Barat mendapat amanah sebagai penyelenggara. Borneo Forum ke-8 tahun 2025 ini akan digelar selama 2 hari dimulai pada tanggal 21 sampai dengan 22 Agustus 2025 di Pontianak dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 600 orang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa keharmonisasian kemitraan merupakan langkah strategis untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan tata kelola sawit yang kondusif. Melalui kolaborasi yang kuat antara petani, perusahaan, pemerintah, serta penerapan prinsip-prinsip kebersamaan, transparansi, konsistensi, maka diyakini Indonesia dapat mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bersahabat dengan lingkungan. Seiring dengan itu, maka tema yang diusulkan dalam Borneo Forum ke-8 tahun 2025 adalah harmonisasi kemitraan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan tata kelola sawit yang kondusif. Bapak Ibu yang saya hormati, dapat kami laporkan bahwa rangkaian kegiatan Borneo Forum ke-8 tahun 2025 sebagai berikut. Yang pertama, seminar atau diskusi terkait dengan topik bahasan. Kedua, pameran produksi produk sawit berkelanjutan. Kegiatan temu bisnis yaitu memberikan peluang
interaksi antara pelaku usaha dengan mitra pendukung. Keempat, Kita dapat mengikutinya dengan sesama dan tentunya akan mendapatkan insight dari masing-masing narasumber yang akan dipandu oleh para moderator nantinya. Baik, selanjutnya sambutan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, kepada yang terhormat Bapak Edi Martono, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya buka dengan pantun dulu, mudah-mudahan nyambung. Baju teluk belanga indah terpakai, Cakep. dipadukan songket tampak berkilau harum. Cakep. Mari bersatu menjaga damai lewat sawit sejahtera di Borneo Forum. Yang kami hormati dan kami banggakan Direktur Utama BPDP atau yang mewakili unsur Forkompinda Kalimantan Barat, Bapak Ketua dan anggota Dewan Pembina GAPKI se-Kalimantan, Saudara Ketua dan Pengurus Cabang GAPKI se-Kalimantan, dan juga Ketua ya, cabang ya seluruh Indonesia yang hadir saat ini. Ada dari Sumatera Utara, dari ini hadir semua Pak, alhamdulillah. Juga yang kami hormati pengurus GAPKI cabang Kalimantan Barat dan juga pengurus GAPKI pusat yang hadir, yang bersama saya hadir pada hari ini, juga dari sekretariat dan direktur eksekutif. Bapak-bapak narasumber dan moderator, para perwakilan Asosiasi Petani Kelapa Sawit, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di sini. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat dalam kondisi sehat, kita dapat menghadiri pembukaan Borneo Forum yang ke-8 ini di kota Katulistiwa, Pontianak, Kalimantan Barat, yang luar biasa. Borneo Forum ini adalah yang ke-8 Bapak Ibu semuanya. Jadi Borneo Forum ini, sekalian kami sedikit menjelaskan, itu adalah khusus untuk GAPKI cabang se-Kalimantan, namanya adalah Borneo Forum. Terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Jadi setiap tahun bergantian menyelenggarakan Borneo Forum. Yang kali ini tuan rumahnya adalah GAPKI cabang Kalimantan Barat, yang insya Allah tahun depan nanti akan berpindah ke GAPKI cabang Kalimantan Timur. Nah, ya, jangan sampai kalah nanti GAPKI ya, baik juga acaranya, juga temanya, dan juga hasilnya, sehingga kita bisa sampaikan kepada partner atau mitra kita, yang mitra strategis kita adalah utamanya adalah pemerintah. Kemudian yang berikutnya di Sumatera itu adalah ada namanya sama dengan forum ini juga, namanya Andalas Forum. Itu terdiri dari cabang Aceh, kemudian cabang Sumatera Utara, cabang Riau, cabang Jambi, cabang Sumatera Barat, kemudian cabang Bangka Belitung, kemudian cabang Sumatera Selatan, Lampung digabung kepada cabang Sumatera Selatan. Nah itu namanya Andalas Forum yang insya Allah tahun depannya akan dilaksanakan di Sumatera Selatan. Nah tetapi di Sumatera Utara, GAPKI cabang Sumatera juga ada kegiatan khusus namanya IPOS Forum yang rencananya akan diselenggarakan di bulan Oktober. Nah kemudian untuk Sulawesi, karena GAPKI anggota di sana belum terlalu banyak dibandingkan pulau yang lain, sehingga dijadikan satu namanya GAPKI cabang Sulawesi. Dan juga untuk kegiatan forum ini seperti ini namanya Selebos Forum digabung dengan GAPKI cabang Papua. Jadi kita semuanya ada 15 cabang dan kita rutin mengadakan kegiatan
forum seperti ini, paling tidak memberikan masukan-masukan kepada stakeholder, utamanya kepada pemerintah, kira-kira apa tantangan yang kita hadapi dan ke depan bagaimana untuk tata kelola sawit yang lebih baik sehingga Indonesia tetap berjaya di industri sawit dunia. Kami dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami untuk mempersiapkan Borneo Forum yang luar biasa ini sehingga rangkaian Borneo Forum dapat terlaksana, dan kami tentunya berharap agar rangkaian Borneo Forum kali ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Saya selaku pimpinan GAPKI mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada GAPKI Cabang Kalimantan yang secara rutin menyelenggarakan acara ini, dan ini konsisten ya, dia secara rutin dan konsisten terus menyelenggarakan acara Borneo Forum ini. Dan kali ini dengan tema harmonisasi kemitraan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan tata kelola sawit yang kondusif. Kami pandang ini sangat tepat karena saat ini industri sawit dituntut untuk berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan. Di samping itu, industri sawit dihadapkan pada tantangan tata kelola sawit yang dapat menghambat kinerja dan peran penting industri kelapa sawit bagi perekonomian dan sumber kesejahteraan masyarakat. Minggu lalu kalau tidak salah, saya menghadap Pak PLT Dirjen Perkebunan dan bersama Pak Baginda, kita membicarakan khusus mengenai bagaimana membantu pemerintah untuk ketahanan pangan. Jadi nanti coba kita akan mendaratkan kembali, kita sudah berjalan, nanti saya sampaikan di beberapa tempat untuk Padi Gogo. Nah kemarin Pak Dirjen Peternakan meminta agar GAPKI juga berperan untuk membantu masalah daging. Jadi nanti ada seperti dilakukan di Kalimantan Selatan. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya hormati, saat ini anggota GAPKI di seluruh Indonesia berjumlah 749 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan luas 3,7 juta hektar. Sedangkan dari data BPS tahun 2023 terdapat 2.281 perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Jadi ada 2.281 perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi yang menjadi anggota GAPKI masih 749 perusahaan. Artinya di sini baru 30% itu menjadi anggota GAPKI. Sedangkan untuk di Kalbar jumlah perusahaan sawit berjumlah 325 perusahaan. Sementara yang menjadi anggota GAPKI baru 78 perusahaan. Jadi sangat jauh sekali anggota yang menjadi anggota GAPKI. Mengingat misi GAPKI juga sebagai mitra strategis pemerintah, kami berharap melalui Bapak Staf Ahli dan Bapak Bupati atau yang mewakili pada hari ini untuk juga membantu mendorong semua perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Barat menjadi anggota GAPKI. Sampai dengan saat ini industri sawit tetap memegang peranan penting. Saat ini menjadi sumber pendapatan 16,2 juta kepala keluarga. Kemudian devisa yang dihasilkan luar biasa. Sampai saat ini industri sawit sangat memegang peranan sangat penting. Dan menurut catatan kami, industri sawit telah menyelamatkan Indonesia tiga kali yang terjadi. Pada waktu krisis 98, pada waktu itu sawit masih sangat kecil, sawit masih bertahan dengan baik pada kondisi krisis yang luar biasa. Kemudian di tahun 2008, pada waktu terjadi krisis di Amerika, semua terdampak seluruh dunia. Industri sawit Indonesia masih bertahan dengan baik. Dan terakhir di 2020, 2019, 2020 ya, pada waktu itu terjadi krisis luar biasa karena COVID-19. Industri sawit justru memberikan sumbangan yang luar biasa besar, memecahkan rekor pada waktu itu sebesar 600 triliun atau 39,28 miliar US dollar. Ini luar biasa dan kita bersyukur pada saat terjadi COVID justru kita tidak ada pemutusan hubungan kerja. Yang ada justru kita menambah karyawan. Terus kita melakukan rekrutmen karyawan. Ekspor kita masih terus berjalan. Ini peran industri sawit sangat penting. Ini menunjukkan bukti
bahwa peran industri sawit Indonesia sangat penting untuk negara kita yang tercinta ini. Sehingga industri ini harus tetap dipertahankan, harus tetap dijaga, dan harus tetap sustain. Artinya bahwa jangan sampai industri justru ini nanti akan meredup sehingga terjadilah seperti sejarah berulang. Kita pernah menjadi eksportir terbesar kedua di dunia, gula. Sekarang kita menjadi importir yang sangat besar. Kita waktu itu dijajah karena rempah-rempah. Sekarang kita tidak terjelas lagi seperti apa. Justru beberapa kita ada import dari luar. Juga demikian dengan karet, dengan kakao. Jangan sampai ini terjadi berulang di industri sawit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terhormat, kinerja yang mampu dicapai tersebut tentunya tidak menjadikan jajaran industri sawit berbangga hati. Saat ini masih terdapat berbagai tantangan yang berpotensi menghambat di kelapa sawit ke depan. Beberapa tantangan yang kita hadapi dan perlu kita upayakan penyelesaiannya antara lain. Pertama, pertumbuhan produksi selama 5 tahun ini terakhir adalah stagnan. Bahkan kalau kita lihat secara data, produktivitas kita, trennya itu justru cenderung menurun. Nah, GAPKI dalam hari ini, justru pada kepengurusan kali ini, kami ada ketua bidang khusus untuk percepatan PSR. Namun, kami sampaikan juga kemarin kepada pemerintah melalui Bapak Dirjen, kepada Pak Dida, bahwa kondisi kita ini PSR sangat lambat. Kami sudah menyampaikan segala hambatan yang ada. Kenapa? Di kemitraan justru lambat sekali. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita perbaiki, sehingga PSR ini bisa kita percepat. Untuk sawit perusahaan, itu kita sudah melakukan rutin. Artinya bahwa setiap tahun kita melakukan replanting, itu sekitar 4-5%. Tetapi di masyarakat inilah yang harus kita dorong. Karena apapun, kita melakukan intensifikasi. Kalau tanaman itu sudah tua, dia tidak akan bisa responsif. Kita mau pupuk berapapun juga, tanaman tetap tidak akan responsif apabila tanaman itu memang sudah tua. Sehingga PSR ini sangatlah penting untuk kita. Kita sudah melakukan kick off juga pada tahap pertama di Kampario tanggal 28 September 2023. Kemudian tahap kedua di Kota Baru, Kalimantan Selatan tanggal 24 April 2025. Kemudian kita ini juga sekarang kemarin juga bersamaan dengan ini kita juga mendorong padi gogo Kalimantan Timur sebentar lagi akan melakukan penanaman padi gogo untuk GAPKI cabang Kalimantan Timur. Kemudian kami juga mendorong kepada seluruh industri untuk anggota GAPKI dan mitra-mitranya atau plasmanya untuk menerapkan good agriculture practices atau GAP, kemudian good management practices. GAPKI bersama-sama dengan anggota yang didukung oleh Kementerian Pertanian dan juga pendanaan dari BPDP telah mendatangkan sumber daya genetis kelapa sawit atau introduksi juga serangga penyerbuk dari Tanzania. Jadi kami bersama pemerintah mendatangkan sumber daya genetik yang baru dan juga serangga penyerbuk yang baru. Kenapa demikian? Karena kita butuh. Kita sekarang sedikit sekali dibandingkan negara tetangga, sumber daya genetis kita masih mungkin di bawah dari 10, sementara mereka sudah puluhan. Oleh karena itu GAPKI terus mendorong agar mendatangkan sumber SDG yang baru, dan juga serangga penyerbuk yang ada ini sudah lama, serangga penyerbuk yang sudah tidak agresif, yang kurang agresif, apabila hujan dia tidak mau keluar. Nah, ini yang kita harapkan dengan adanya serangga penyerbuk baru ini, maka intensifikasi juga bisa dilakukan. Pada saatnya nanti segera juga kami akan implementasikan di lapangan untuk serangga penyerbuk dan sumber daya genetik. Kedua, dengan dikeluarkannya peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan atau PKH dan pembentukan Satgas PKH, diharapkan akan segera dapat diselesaikan perkebunan sawit yang dianggap masuk ke dalam kawasan hutan. Kami berharap justru dengan PKH atau
penyelesaiannya betul-betul bisa transparan, bisa adil, sehingga bisa justru kita berharap bukannya nanti terjadi penurunan produksi, yang kita harapkan justru terjadi peningkatan produksi. Sampai saat ini sampai dengan tanggal 9 Juli 2025 Satgas PKH sudah bagaimana agar penyelesaian ini betul-betul penyelesaian yang baik. Kami mengharapkan juga agar lahan diserahkan tersebut dapat dipastikan statusnya. Jangan sampai juga kami sekarang perlu kami laporkan Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Baginda, Pak Dida, Pak Staf Ahli Gubernur, bahwa kami ini juga minta agar status yang sekarang ada. Contoh kami sudah HGU tiba-tiba menjadi kawasan hutan. Nah, ini mesti jelas. Dan kemudian kami juga pada waktu UCK kami sudah membayar yang 110A dan seluruh anggota GAPI sudah lunas, tetapi sampai saat ini statusnya belum jelas. Di dalam undang-undang itu jelas dikatakan bahwa kalau sudah melakukan pembayaran penyelesaian maka akan diberikan status haknya, tetapi sampai saat ini pun belum jelas. Nah, ini kami berharap nanti kepada bapak-bapak apabila ada pertemuan tolong disampaikan bahwa kita butuh kepastian hukum, kita butuh kepastian berusaha agar industri sawit tetap bertahan. Juga mengganggu kami. Kemitraan yang sudah kita bangun itu rusak karena masalah ini. Izin Diterbitkan tetapi tidak melihat bahwa di situ kapasitasnya sudah full, sebenarnya sudah tercukupi oleh pabrik-pabrik yang ada di sekitar itu. Akhirnya kemitraan kami rusak. Sedangkan penetapan harga dari perusahaan jelas bahwa itu ada dari pemerintah daerah, ada dari koperasi sendiri, semuanya transparan. Tetapi kami masih diganggu dengan masalah-masalah seperti ini. Bahkan terakhir juga adanya pabrik-pabrik berondolan, itu juga mengganggu kami. Kami berharap agar masalah-masalah dapat diselesaikan. Kenapa demikian? Karena kita saat ini kita merasa prihatin. Dalam PP yang sama ternyata permennya bisa berbeda dari dua kementerian. Ini contoh, ya. Karena sekarang maksudnya apa ya? Bukan mengganggu, tetapi bahwa ada 37 kementerian dan lembaga itu justru membingungkan kita. Sebenarnya mana yang kita patuhi? Misalnya contoh seperti masalah 20% ya untuk plasma, untuk FPKMS. Itu di situ Kementerian ATR BPN 20% dari HGU. Kementerian Pertanian 20% dari yang diusahakan. Kementerian Kehutanan 20% dari yang dilepaskan. Jadi artinya ini membingungkan kita. Kami berharap nanti ada satu badan yang betul-betul nanti punya otoritas khusus sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih kebijakan, sehingga kita ada kepastian hukum, kepastian berusaha dan kenyamanan berusaha. Selain permasalahan di atas, kami juga mengharapkan dukungan para anggota GAPI untuk partisipasi di dalam ketahanan pangan utamanya di Padigogo, dan berikutnya tadi sudah saya sampaikan kita melihat bagaimana untuk apabila kita dengan sapi, tetapi saya sudah sampaikan kepada Pak Dirjen Peternakan bahwa kemungkinan tidak bisa disamaratakan di semua daerah, karena contoh di Sumatera Utara atau utamanya di Sumatera, justru sapi kalau kita lepas itu akan membahayakan buat kebun sawit. Kenapa? Dia akan menyebarkan penyakit Ganoderma. Beliau sangat mengerti dan beliau mungkin hanya di daerah tertentu. Kami juga mengharapkan pada yang memungkinkan saja. Artinya bahwa memang kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tentunya sangat mengharapkan rangkaian kegiatan tersebut akan dapat meningkatkan pemahaman yang positif terhadap industri sawit, sekaligus menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi industri sawit, baik nasional maupun seluruh untuk internasional. Sebelum saya tutup, perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa
saya baru kembali dari India. Nah, mereka sangat khawatir apabila Indonesia meningkatkan campuran biodiesel meningkat. Nah, inilah yang sebenarnya jangan sampai momentum ini justru kita tidak manfaatkan. Tetapi sekali lagi kami berharap agar ke depan dalam menaikkan bauran biodiesel atau mandatory biodiesel harus diperhatikan bagaimana kondisi kita, bagaimana produksi kita, apakah kita mampu. Jangan sampai justru kita menaikkan mandatory, tetapi justru yang dirugikan adalah negara itu sendiri. Nah, ini kita berharap demikian. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya ada satu pantun lagi, mudah-mudahan juga nyambung. Pagi hari di tepian Sungai Kapuas, Cakep. nelayan berlayar mencari ikan. Cakep. Sawit berperan majukan bangsa. Borneo Forum hadir untuk masa depan yang sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Martono atas sambutannya. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, baru saja kita sahabat bersama-sama juga menyimak tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan kini tiba saatnya Bapak Ibu sekalian kita untuk dapat menyimak dengan seksama keynote speaker dari Menteri Pertanian Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Baginda Siagian MSI selaku Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, kemudian ada juga Pak Dida di sini, staf ahli bidang konektivitas dari Kemenko, Forkopinda Kalimantan Barat yang hadir, Bapak Ketua Gapki, terutama juga Gapki Kalimantan Barat ya, cabang Kalimantan Barat sebagai penyelenggara, dan semua cabang Gapki yang hadir seluruh Indonesia, kemudian juga unsur perguruan tinggi, ada tadi beberapa yang hadir juga di sini, terima kasih. Kemudian juga Pemda, unsur Pemda se-Kalimantan yang mungkin hadir pada saat ini. Kemudian para pimpinan pelaku usaha atau perusahaan kelapa sawit atau yang mewakili yang hadir, kemudian asosiasi yang sudah beberapa tadi pagi kami sudah banyak ketemu juga yang sudah hadir, kemudian para narasumber untuk pertemuan kali ini, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf sebelumnya Pak Menteri Pertanian maupun Pak Dirjen Perkebunan tidak bisa hadir karena memang hari ini bertepatan dengan acara raker dengan Komisi 4 DPR RI. Jadi beliau menyampaikan salam buat kita semuanya dan memohon maaf tidak bisa hadir secara langsung pada forum yang sangat berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian,
banyak hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Gapki ya, yang mungkin nanti akan menjadi perhatian terutama untuk pemerintah, baik kami dari Kementerian Pertanian, kemudian terutama ini dari Pak Dida dari Kemenko ya, sebagai koordinator dari semua lembaga pemerintah atau kementerian yang terlibat di dalam pengembangan kelapa sawit ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik tadi faktor hukum ya, faktor hukum, kemudian juga peningkatan hal-hal lain yang termasuk mungkin menjadi salah satu atau beberapa hal kendala di dalam pembangunan kelapa sawit ini menjadi perhatian kami Pak Ketua. Mungkin satu, kita perlu harmonisasi lagi ya, seperti judul ini, kita perlu harmonisasi lagi dasar-dasar hukum tadi di Kementerian A seperti ini, di Kementerian B seperti itu, dan lain-lain. Mungkin nanti itu menjadi PR tersendiri buat kami, sehingga pembangunan atau pengembangan kelapa sawit ke depan ini bisa semakin cepat dan semakin baik ini buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan atau menyampaikan sambutan Pak Menteri di sini, meskipun nanti mungkin ada beberapa hal yang secara pribadi pun kami akan menyampaikan yang kami anggap menjadi isu yang mungkin bisa kita diskusikan nanti, atau bahkan menjadi pemikiran buat kita semuanya yang terlibat dalam hal pengembangan kelapa sawit ini. Kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sehingga kita dapat berkumpul dalam forum Borneo ini, Borneo Forum 2025 yang ke-8, dengan tema harmonisasi kemitraan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan tata kelola sawit yang kondusif. Saya menyambut dengan penuh apresiasi penyelenggaraan forum bergengsi ini di Kalimantan sebagai salah satu jantungnya pembangunan kelapa sawit nasional, sehingga semuanya di sini dapat mendiskusikan masa depan daripada kelapa sawit nasional kita ini ke depannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan juga sebenarnya dari sekitar 16,8 juta itu 5 atau sampai 6 juta hektar itu ada di Kalimantan, terutamanya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Ini menjadi memang sentra kelapa sawit kita di Kalimantan, dan ini harapan kita ke depan Kalimantan yang lain pun, Kalimantan Selatan juga sudah termasuk besar, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, kalau memang masih memungkinkan, itu menjadi potensi yang sangat besar dalam pembangunan kelapa sawit ke depan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hampir sekitar 48% dari luas kelapa sawit kita itu ada di Kalimantan. Memang sebagian lagi ada di Sumatera. Bahkan kalau kita lihat statistiknya, kelapa sawit kita yang terbesar itu ada di Riau nomor 1, kemudian di Sumatera Utara nomor 2, langsung nomor 3 Kalimantan Barat, nomor 4-nya Kalimantan Tengah. Nah, jadi kita bisa bayangkan bahwa kelapa sawit kita ini untuk pengembangan ke depan, saya kira masih akan berfokus di beberapa provinsi utama penghasil kelapa sawit kita. Meskipun pengembangan berikutnya masih bisa kita lakukan di daerah-daerah lain. Hadirin yang kami hormati, kalau kita berbicara komitmen, saya pikir pemerintah masih tetap berkomitmen, bahkan akan selalu meningkatkan komitmennya terhadap dukungan pengembangan kelapa sawit ke depan. Saya pikir kita tidak perlu sanksikan itu,
kita tidak perlu saksikan itu, bahwa pemerintah ini masih tetap bersama dengan semua stakeholder yang bergerak di dalam kelapa sawit ini. Banyak saya pikir contoh-contoh yang sudah kita lakukan bersama-sama ya, bersama-sama antara pemerintah, pengusaha kelapa sawit maupun asosiasi-asosiasi kelapa sawit yang ada sampai saat ini. Kami pikir ke depan pun akan seperti itu, mengingat memang kontribusi kelapa sawit terhadap perekonomian nasional kita itu memang sangat besar. Kita tidak bisa memungkiri itu, dan kami berharap juga ke depan ini pun akan seperti itu, bahkan akan bisa semakin besar. Tadi Pak Ketua mengatakan ada sedikit penurunan ya terkait produktivitas, kemudian juga terkait dengan produksi. Saya pikir ada berbagai hal penyebabnya itu, dan saya pikir kita semua sudah tahu tentang itu. Ekspor pun seperti itu, dibandingkan 2023 kita agak sedikit penurunan Pak, 2024. Untuk volume ekspor itu berkurang sekitar 17%. Sedangkan untuk nilai ekspornya itu berkurang sekitar 11%. Nah, kondisi-kondisi inilah sebenarnya yang membuat di tahun 2025 ini dan tahun 2026 dan selanjutnya ini menjadi perhatian buat kita. Produktivitas menjadi aspek atau topik yang memang menjadi harus perhatian semua kita pihak di situ. Kita semua tahu kebun rakyat itu hanya sekitar 3,3 ton per hektar per tahun setara CPO ya. Malah lebih tinggi PBN itu, sekitar 4,2 ton Pak. Bahkan perusahaan sekitar 3,6 atau sekitar 3,7. Padahal potensi kita itu masih bisa ke 5 atau 6. Coba Bapak Ibu semua kita bayangkan kalau kita bisa mencapai 5 lah kita katakan, gak usah dulu 6 ton per hektar per tahun setara CPO itu. Kita bisa meningkatkan hampir 2 kali lipat Pak dari produksi kita saat ini. Dengan populasi kelapa sawit atau luasan yang ada di kita. Gak usah capek-capek kita melakukan ekstensifikasi itu. Apalagi kita dihadapkan, tadi Pak Ketua mengatakan B50. Bahkan sampai nanti B berapapun itu misalnya. Kita butuh produksi yang lebih besar, lebih tinggi. Kebutuhan solar kita sekarang sekitar 35 juta kiloliter. Kalau kita sekitar kalau dari B50 kita bisa memberikan sumbangan atau kontribusi sekitar 17 juta kiloliter, kita butuh 15 juta ton CPO. Hanya untuk memenuhi kebutuhan B50. Lah kalau itu kita butuh 15 juta ton, ditambah lagi dengan kebutuhan untuk lain-lain, produksi yang lain, saya pikir 37 sampai 40 juta ton. Saya yakin dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini, kalau kata orang Batak itu, tak ada persoalan tak bisa diselesaikan katanya. Semua bisa diselesaikan asal kita sama-sama. Asal kita sama-sama. Ada kekurangan di kami coba akan nanti perbaiki dari sisi pemerintah. Kami akan tetap bersama-sama dengan Kemenko di sini untuk melakukan itu. Tapi kami juga butuh kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di sini. Ada kemitraan yang mungkin masih belum sempurna. Mari kita sama-sama sempurnakan pola-pola kemitraan yang baru atau yang sudah lama pun, atau tadi Pak Ketua mengatakan ada yang sudah mulai rusak kan begitu. Mari kita perbaiki lagi Pak Ketua. Mari kita perbaiki lagi. Supaya apa? Capaian-capaian yang tadi yang kami sampaikan itu bisa kita peroleh.
Produktivitas stagnan, Pak. Stagnan. Makanya kita mengejar di ekstensifikasi. Tapi kalau produktivitas itu bisa kita tingkatkan, agak tenang kita, Pak. Kita tidak perlu lagi menambah luasan lahan itu. Meskipun kalau kita bandingkan dengan minyak nabati yang lain seperti bunga matahari, soybean dan yang lain-lain itu, kalau dari rasionya sawit itu masih rendah dibandingkan lahan yang sudah dipakai oleh komoditi-komoditi untuk minyak nabati yang lain. Saya yakin ke depan ini kelapa sawit ini belum tergantikan, Pak. Belum tergantikan untuk nabati itu. Nah, itulah makanya Bapak Ibu sekalian, kita perlu sustainability. Kita perlu sustainability di situ. Dan itulah yang kita kejar sekarang. Kita sama-sama dengan semua stakeholder supaya keberlanjutan itu bisa kita wujudkan. Tuntutan itu ada selalu sama kita. Tuntutan itu selalu ada sama kita. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, PSR tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua dengan segala hambatannya. Saya pikir nanti ke depan aspek legalitas dan lain-lain itu bisa kita akan coba perbaiki untuk melancarkan lagi PSR kita. Salah satunya lagi adalah ISPO. Kami tetap mendorong, kami tetap menghimbau supaya percepatan ISPO kita ini bisa kita lakukan. Ini kan untung kita dikasih relaksasi sampai 2029. Kalau kemarin mandatorinya sampai 2025, saya pikir wah, itu kita dapat masalah besar. Nah, ini direlaksasi lagi dengan perpres yang baru sampai 2029. Ya, maksud kami jangan sampai ada relaksasi baru lagi lah 2029 sampai 2033 lagi nanti. Kalau bisa kita selesaikan di 4-5 tahun ke depan. BPDP sudah memberikan perhatian besar juga terhadap ISPO kita ini. Bahkan mungkin saya lupa tadi, dari RAN KSB juga mungkin ada di sini, supaya kita bisa sama-sama mendorong ISPO kita ini bisa lebih cepat lagi terlaksana. Kalau perusahaan saya pikir sudah ada sekitar 84% atau 70-80%. PTPN itu sekitar 7-10%. ISPO rakyat kita ini, kita bisa bayangkan baru sekitar 70.000 hektar dari 6, sekian juta hektar. Nah, ini juga jadi kendala buat kita apabila nanti persoalan traceability itu tetap menjadi syarat gitu ya bagi perdagangan CPO ke depan. Saya nggak tahu apa benar gitu ya bahwa ISPO ini sama MSPO juga katanya nggak terlalu dipersoalkan lagi. Sudah persoalan lain lagi sebenarnya keberterimaan itu. Tapi saya nggak yakin itu. Saya nggak yakin itu. Itu masih tetap menjadi tuntutan perdagangan soal traceability kita ini sama sustainability kita ini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, isu-isu yang lain satu lagi yang perlu kami sampaikan, mungkin belum mendapat perhatian tapi untuk beberapa perusahaan mungkin sudah melakukan ini adalah, kalau saya katakan si silent killer ini, Ganoderma. Mungkin di A, di B, di C, di D sudah ada soal riset ataupun upaya-upaya bagaimana membuat sawit kita ini resisten terhadap Ganoderma. Kabarnya di sana sama-sama. Tapi masih sendiri-sendiri ini. Masih sendiri-sendiri. Kami berharap nanti bahkan dalam waktu dekat kita coba
Ganoderma ini. Kita membuat state of the art-nya Ganoderma ini. Supaya semua pihak itu bisa menyatukan satu ide, satu pikiran, satu upaya untuk mencegah ini. Tolong saya nanti diperbaiki. Kerugian yang dibuat oleh Ganoderma ini per tahun, kalau tidak salah, sudah di atas triliunan rupiah dampaknya. Saya pikir ini harus menjadi perhatian besar buat kita. Jangan sampai 20-25 tahun ke depan sawit kita ini nggak ada lagi di Republik ini. Ada penelitian yang sudah mengatakan sudah 30% sawit kita ini kena Ganoderma, dan sampai sekarang belum ada obatnya katanya, saya nggak tahu. Nah, ini harapan kami, asosiasi, kemudian juga perguruan tinggi terkait dengan riset yang menyangkut Ganoderma ini. Marilah kita satukan dulu niat kita ini. Kalau enggak, ya sama saja. Mungkin masa kita sudah tidak lagi menikmati sawit ini, tapi anak cucu kita 20-25 tahun lagi tidak akan melihat kelapa sawit in memoriam palm oil. Kan kita tidak mau itu. Kita tidak mau itu. Bahkan beberapa ahli gitu ya, yang terkait dengan kelapa sawit ini bahkan sudah menyatakan saatnya perang dengan Ganoderma ini. Sudah banyak penelitian, tapi masih sendiri-sendiri. Pak Ketua, mungkin ini juga akan kami titipkan menjadi isu di Borneo Forum ini. Mungkin juga tidak hanya di Borneo Forum, tapi semua forum-forum ataupun organisasi yang sudah ada terkait dengan Ganoderma ini, tolonglah kita buat state of the art-nya Ganoderma ini, supaya kita sama-sama, jangan satu bekerja ke sana arahnya kemana, satu bekerja di sini arahnya kemana, tapi tidak menyelesaikan masalah. Harapan kami semua kita bisa bergerak di situ, dan satu pemikiran, satu idea terkait dengan pengelolaan atau perang terhadap Ganoderma ini. Itu menurut saya salah satu yang penting kita pikirkan, Bapak Ibu semuanya, stakeholder perkebunan, perusahaan-perusahaan sudah ada penelitiannya, ya mari kita satukanlah. Jangan hanya cukup di perusahaan A, perusahaan B. Ini buat Republik. Ini buat kesejahteraan bersama. Libatkan di sana. Kita libatkan di sana. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri berjalan-jalan ini, Pak. Kita harus sama-sama bergandengan tangan. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak ada pantunnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Baginda Siagian MSI selaku Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma. Selanjutnya, sambutan dan arahan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakilkan oleh kepada yang terhormat Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Bapak Christian Lumano SE MSI. Kami persilahkan. Sebelum saya membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Barat, izinkan kami menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena pada hari yang sama beliau ada kegiatan di Kabupaten Mempawah. Saya akan membacakan sebuah pantun.
Pagi hari terdengar suara burung Cakep. bernyanyi riang di hutan rimba. Cakep. Sawit ditanam dengan bijak dan agung. Alam terjaga dan rakyat sejahtera bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Yang saya hormati Menko Perekonomian Republik Indonesia atau yang mewakili, Menteri Pertanian Republik Indonesia atau yang mewakili, Gubernur se-Kalimantan atau yang mewakili, Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat atau yang mewakili, Kepala Dinas yang membidangi perkebunan se-Kalimantan, pimpinan perusahaan perkebunan se-Kalimantan, Ketua Umum GAPKI, pimpinan BPDP, Ketua GAPKI cabang seprovinsi yang hadir di sini, Ketua GAPKI cabang Kalimantan Barat dan seluruh pengurus beserta Ketua GAPKI cabang se-Kalimantan, para narasumber, para peserta forum, hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita sekalian bisa hadir di dalam acara Borneo Palm Oil Forum ke-8. Pada kesempatan yang berbahagia ini, merupakan kehormatan besar bagi kami di Provinsi Kalimantan Barat karena dapat menjadi tuan rumah Borneo Palm Oil Forum ke-8, sebuah forum strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai wilayah untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan merumuskan arah masa depan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Kepada Bapak Ibu sekalian yang datang dari luar Kalimantan Barat, kami ucapkan selamat datang dengan penuh kehangatan. Semoga kehadiran Bapak Ibu di sini tidak hanya memperkaya diskusi forum, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya, alam, dan semangat kebersamaan masyarakat Kalimantan Barat. Hadirin sekalian yang saya hormati, subsektor perkebunan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama melalui kontribusinya terhadap produk domestik bruto, penyediaan lapangan kerja, pendapatan devisa, bahan baku industri, serta pengembangan wilayah dan pelestarian lingkungan. Meski menghadapi tantangan akibat krisis ekonomi global yang memperlambat pertumbuhan, komoditas perkebunan tetap mampu bertahan dan menjadi salah satu penopang utama kekuatan ekonomi nasional. Berangkat dari pengalaman tersebut, saya meyakini bahwa subsektor perkebunan di Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,
khususnya para pekebun, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Hadirin sekalian yang saya banggakan, pertemuan ini sangat penting dan strategis karena membahas kebijakan perkelapa sawitan, salah satu komoditas ekspor unggulan dari subsektor perkebunan yang berkontribusi besar terhadap devisa negara, khususnya sektor non-migas. Berdasarkan data tahun 2023, luas lahan kelapa sawit di Pulau Kalimantan mencapai 6.038.578 hektar atau menyumbang 39,45% dari total nasional dengan produksi sebesar 20.872.150 ton CPO. Kalimantan Barat sendiri menyumbang 2.055.963 hektar dengan produksi mencapai 6.004.963 ton, menjadikannya salah satu provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Sebagai produsen utama, Kalimantan Barat memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan kolaborasi lintas sektor, pemerintah pusat, pelaku usaha, akademisi, NGO dan dari berbagai dan lembaga-lembaga penelitian dalam merumuskan tata kelola yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Forum ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, untuk memperkuat industri sawit dan mendorong pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Barat, perusahaan perkebunan perlu mengambil langkah-langkah konkret seperti memperkuat kemitraan dengan petani, mendampingi proses sertifikasi ISPO, mengoptimalkan program CSR, mendorong peran aktif asosiasi seperti GAPKI dalam pengembangan wilayah terpencil, serta memberdayakan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Melalui Perda Nomor 4 Tahun 2016, perusahaan diwajibkan melaporkan kegiatan CSR kepada pemerintah daerah agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat optimal, tepat sasaran, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Hadirin sekalian yang saya banggakan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari regulasi hingga program aksi nyata. Beberapa kebijakan utama meliputi rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, program peremajaan sawit rakyat, penerapan sistem terpadu pendaftaran usaha budidaya perkebunan untuk pekebun, pengembangan UMKM berbasis sawit, pembinaan dan pengawasan perkebunan, serta harmonisasi raperda terkait sawit berkelanjutan.
Semua ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan daya saing industri sawit di Kalimantan Barat. Sejalan dengan itu, pemerintah kabupaten kota memiliki peran krusial dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam hal perizinan, fasilitasi, pembinaan, serta penyelesaian konflik. Oleh karena itu saya mengajak seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama. Mari kita wujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, inklusif dan harmonis demi kemajuan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat harus mengedepankan prinsip keberlanjutan yang menguntungkan secara ekonomi, berkeadilan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan. Melalui penyelenggaraan Borneo Farm Oil Forum ke-8 ini diharapkan terbangun sinergi antara pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian, petani, dan pelaku usaha untuk memperkuat tata kelola sawit yang seimbang secara ekonomi, ekologi, dan sosial, serta mendorong terwujudnya pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Akhirnya dengan mengucapkan dalam nama Bapa, acara Borneo Farm Oil Forum ke-8 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan forum. Semoga diskusi yang berlangsung dapat menghasilkan rekomendasi dan kolaborasi yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih bagi kita semua. Buka! Kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat diabadikan terlebih dahulu, tetap di tempat. Kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk dapat diabadikan para pejabat yang telah membuka secara resmi Borneo Forum ke-8 tahun 2025. Terima kasih, dan untuk selanjutnya kami mohon untuk dapat bergeser ke depan dengan penuh kehormatan kepada staf ahli gubernur bidang ekonomi perkebunan Bapak Christian untuk tetap di tempat, dan mohon kepada Ketua Panitia Ibu Purwati Munawir untuk dapat menyerahkan cindramata didampingi oleh Ketua Umum GAPKI Bapak Edi Martono. Ya. Mohon izin sekaligus kami juga mengundang untuk setelah ini nanti ada penyerahan cindramata kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakilkan dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan yang akan diterima oleh Bapak Insinyur Baginda Siagian MSI setelah ini. Dan kami juga mengundang dengan penuh kehormatan Bupati Kabupaten Sambas Bapak Haji Satono Esos IMH dan Bupati Kabupaten Ketapang Bapak Alexander Wilyo SSTP MSI berkenan untuk naik ke atas panggung menerima cindramata dari GAPKI. Kami mengundang kembali lagi kepada Bupati dari Ketapang. Hadir? Tidak, baik. Kami mengundang dengan penuh kehormatan, mohon izin dapat ke depan staf ahli
Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dida Gadera STMSC, berkenan untuk dapat naik ke atas panggung Bapak untuk dapat menerima Cindramata. Kami juga mengundang dengan penuh hormatan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Hieronimus Hero SPMSI, berkenan untuk dapat menerima Cindramata dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk kesediaan kita akan abadikan bersama. Kita akan hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih. Untuk selanjutnya mohon izin Bapak kepada yang terhormat Bapak Staf Ahli Gubernur, kemudian Bapak Aris Supratman dan Bapak Ketua Umum GAPKI mohon untuk tetap berada di tempat. Yang lainnya kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita selanjutnya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mendukung penuh program dari pemerintah yakni mengenai ketahanan pangan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyerahkan secara simbolis bantuan benih padi gogo sebanyak 1 ton dari GAPKI cabang Kalimantan Barat kepada Balai Proteksi Tanaman Perkebunan atau BPTP dan pemerintah daerah Kabupaten Landak sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Untuk itu, kami mengundang dengan penuh kehormatan Bapak Hieronimus Hero, mohon izin, Kepala Dinas Keperkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian untuk penerimanya Bapak Gabriel Lulus Puji Hantoro, SSI, MP, Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, dan Bapak Antonius perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Landak. Mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Dan mohon izin Bapak dan Ibu, secara simbolis kita akan satu persatu penyerahannya. Ya. Bapak, baik. Kita akan mulai terlebih dahulu Bapak sekalian, izin. Untuk yang pertama, kami mengundang Bapak Aris Supratman selaku Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Barat untuk menyerahkan kepada Kepala Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. Silakan. Boleh kita berikan apresiasi Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan yang meriah tentunya. Terima kasih, mohon dapat kembali ke tempat, ke formasi selanjutnya. Dan kepada yang terhormat Bapak Edi Martono selaku Ketua Umum GAPKI untuk dapat menyerahkan secara simbolis benih padi gogo yang akan diterima oleh Bapak Antonius perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Landak. Terima kasih. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Hieronimus Hero, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, yang akan diserahkan kepada Bapak Kristianus Lumano SEMSI. Terima kasih dan sekali lagi kami mohon untuk dapat diabadikan kembali Bapak. Ya, Bapak Aris, izin Bapak Aris akan menyerahkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
menyerahkan juga perwakilannya pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon izin Bapak, kita akan berfoto bersama, diabadikan. Sekali lagi izin. Ya, mohon berkenan Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak semuanya izin untuk dapat diabadikan. Boleh izin untuk dipegang Pak benih padinya. Ya. Agak geser ke sebelah kiri, izin Bapak agar center ke backdrop acara. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita bersama-sama memberikan apresiasi, tepuk tangan atas penyerahan simbolis benih padi gogo dalam rangka untuk ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak, kami persilahkan dapat silakan kembali dan dapat kembali ke tempat duduk. Untuk selanjutnya, kita akan menantikan ataupun juga melanjutkan rangkaian acara selanjutnya, yakni dengan penuh kehormatan kami mengundang kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang diwakilkan oleh staf ahli Gubernur bidang ekonomi perkebunan. Kemudian kami juga mohon kesediaan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Ibu Ketua Panitia dan didampingi oleh seluruh ketua cabang wilayah Kalimantan, serta kepada Ketua Umum GAPKI untuk dapat menuju ke pintu utama karena kita bersama-sama akan melaksanakan prosesi pengguntingan pita sebagai simbolis dibukanya dan resmi booth-booth pameran yang berada di area free function. Dengan itu, sekali lagi dengan penuh kehormatan, kami mengundang kesediaan Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, kemudian Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, didampingi oleh Ketua Umum GAPKI, Ketua Panitia, dan juga kepada Ketua Cabang GAPKI seluruh wilayah Kalimantan untuk dapat menuju ke tempat pintu utama proses untuk pengguntingan pita. Dan rekan saya Alicia akan memandu jalannya proses untuk pengguntingan pita di pintu utama. Bapak Ibu sekalian, kami mengarahkan atau juga mengajak Bapak dan Ibu semuanya dapat bersama-sama untuk mengarahkan pandangannya ke pintu utama. Kita akan menyaksikan proses untuk pengguntingan pita sebagai simbolis dibukanya booth stand pameran yang berada di free function. Silakan Alicia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan prosesi pengguntingan pita, membuka booth pameran para sponsor dan pendukung Borneo Forum ke-8 tahun 2025. Mohon izin Bapak dan Ibu, ya, saya akan pandu dalam hitungan mundur dari 3 ya Pak ya, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Dengan demikian booth pameran partisipasi Borneo Forum ke-8 tahun 2025 resmi dibuka. Dan untuk selanjutnya kami persilakan Bapak dan Ibu semuanya dapat menuju ke area free function. Dan kepada seluruh peserta yang berada di dalam ruangan ini, mohon dapat bersama-sama menikmati coffee break yang telah disediakan di sisi sebelah kiri dari sisi panggung ataupun pintu utama. Bapak dan Ibu semuanya, sambil menikmati coffee break, karena kita akan menuju ke sesi seminar dan juga diskusi, di mana seminar pertama nanti Bapak Ibu sekalian kita akan awali ataupun juga mulai, dan kami harapkan Bapak dan Ibu kami berikan waktu toilet break dan juga coffee break selama 15 menit. Kami persilahkan Bapak dan Ibu dapat menikmati coffee break, sekaligus yang ingin toilet break kami persilahkan. Kita berikan waktu 15 menit Bapak Ibu sekalian untuk menuju ke rangkaian acara selanjutnya, yakni seminar dan juga diskusi topik pertama.